Assalamualaikum warahmatullahi Manusia harus selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan atau pengorbanan, baik itu pengorbanan dari segi tenaga, ya, berupa waktu maupun materi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia, yang berarti rumah tangga. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Nah, oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ya. Nah, bagaimana cara mengatur rumah tangga itu sendiri? Ya, tentunya di sini rumah tangga tentang bagaimana caranya agar supaya kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan itu tetap ada, ya. Nah, lihat. Sekarang perhatikan premium habis, ya, tentunya di pom bensin ini. Kenapa bisa habis premium tersebut? Nah, ya, nanti kita bahas. Terus gambar yang kedua ini lagi mengantri air bersih. Kenapa air bersih habis, ya, sampai mengantri untuk mendapatkannya, ya. Nah, itu semua diakibatkan dari kebutuhan manusia secara terus-menerus, sedangkan alat
kebutuhan manusia tersebut menjadi langka, ya. Nah, kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah. Kebutuhan manusia demikian banyak, sedangkan barang-barang dan jasa serta sumber-sumber alam lainnya itu jumlahnya terbatas atau langka. Sumber daya antara daerah yang satu dengan yang lainnya kan tidak sama, ya. Di beberapa daerah yang mungkin saja masih tersedia, ya, di daerah lain mungkin jumlahnya sedikit. Nah, sehingga terjadilah, ya, interaksi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sendiri. Ya, misalkan tadi sampai pada harus mengantri untuk mencari BBM, ya, kebutuhan untuk motor kita atau mobil kita, ya, terus tadi namanya kebutuhan air untuk mandi, ya. Nah, itu diakibatkan oleh semakin banyak kebutuhan manusia, sementara alat pemuas kebutuhannya itu sendiri lama-kelamaan menjadi langka, ya. Tapi mungkin saja di daerah-daerah yang lainnya masih ada. Nah, maka kita mencari ke daerah yang lain, mudah-mudahan masih ada, ya. Nah, di sanalah terjadi interaksi untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Nah, selanjutnya, kelangkaan sumber daya dibanding dengan kebutuhan manusia akan menyebabkan kurangnya atau tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kebutuhan untuk hidup. Nah, kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan manusia yang tak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas adanya. Nah, keseimbangan, ya. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu disebut kelangkaan. Nah, ya, itu bagaimana, ya, sampai tadi tentang kelangkaan ada yang tanyakan. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung lewat chat WA-nya, ya. Nah, kita lanjut ke perbedaan barang dan jasa, ya. Barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud tetapi dapat memberikan kepuasan dan kebutuhan manusia agar supaya bisa terpenuhi. Ya, selanjutnya perbedaan barang dan jasa. Nah, Bapak di sini ambil beberapa perbedaan, ya, di mana barang adalah komoditas atau produk yang siap dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu. Sedangkan layanan atau jasa adalah manfaat atau fasilitas yang disediakan oleh pihak lain. Ya, yang kedua, barang adalah suatu yang berwujud, ya, atau tangible, yaitu suatu yang dapat dilihat atau disentuh, ya, ada barangnya. Sedangkan layanan jasa, ya, adalah produk yang tidak berwujud, ya, jasa kebaikan terhadap orang lain kan tidak ada bentuknya, ya. Nah, kalau barang ada wujudnya. Ya, yang ketiga, ketika pelanggan membeli barang dengan harga tertentu, ya, nah, secara tidak langsung kepemilikan barang tersebut akan berpindah tangan dari penjual ke pembeli, ya. Sedangkan sebaliknya, kepemilikan jasa atau layanan tidak dapat dipindah tangankan, ya. Itu perbedaan barang dan jasa. Nah, selanjutnya, ya, setelah tadi kalian menyimak, mendengar penjelasan dari Bapak tentang barang-barang, ya, atau jasa, ya,
tadi kebutuhan manusia yang begitu banyaknya, ya, nah, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, ya, karena yang namanya manusia kan tidak pernah puas dengan apa yang telah dia milikinya. Dia mencari terus dan mencari terus. Sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut lama-kelamaan menjadi habis dan langka. Ya, nah, tugas kalian carilah 5 barang atau jasa yang jumlahnya terbatas. Ya. Kemudian sebutkan dampak yang terjadi apabila barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Nah, selanjutnya carilah solusi ya agar tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, bagaimana solusinya? Ya, kalian kirim lewat Google Form-nya ya yang telah Bapak sediakan. Nah, terima kasih. Pembelajaran kali ini dicukupkan sekian ya. Ya, ada pertanyaan boleh lewat Instagram, email, ya, Facebook juga boleh, ya. Tentunya melalui chat WA Bapak, ya. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, ya. Masih di channel yang sama, ya. Bapak share juga lewat YouTube, ya. Jadi bisa diputar kembali, ya. Atau kalau tidak mau lewat YouTube, kalian boleh langsung lewat WA Bapak, ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak, ya. Cuci tangan dengan air mengalir, dan kalau keluar rumah pakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.